Baiklah, saya akan coba untuk demokan bagaimana membuat sebuah diagram konteks untuk sebuah sistem. Misal kita mau buat sebuah sistem untuk sistem informasi Universitas XYZ. Nah, sistem ini akan kita buatkan diagram konteksnya atau diagram nolnya. Di sini saya akan coba gunakan tools yaitu StarUML. StarUML ini kita akan pakai di sini modelnya diagram bentuk data flow diagram, kita ambil dan nanti di sini akan tersedia 4 komponen utama dari sebuah diagram aliran data, yaitu ada external entity, ada proses, ada data store, sama data flow. Nanti kalau kalian coba untuk pakai tools lain selain StarUML, kalian akan temukan beberapa simbol lain bawaan dari tools tersebut. Misal dia ada simbol-simbol tambahan kayak gini, juga ada annotation, jadi ada simbol tambahan bawaan tools yang berbeda. Jadi masing-masing tools punya kelebihan masing-masing, dan di sini intinya cuma ada 4 sebuah DFD itu. Minggu lalu udah saya jelasin bahwa DFD itu ada 2 macam, yaitu diagram konteks dan diagram rinci. Dan untuk diagram konteks, elemen yang ada di dalamnya itu, karena dia menggambarkan sebuah sistem secara keseluruhan, cirinya dia konteks, hanya ada 3 elemen yang digambarkan di dalamnya, yaitu external entity, proses, dan data flow. Sedangkan data store itu hanya ada di level DFD rinci. Kemudian cirinya lagi di diagram konteks itu dia cuma ada satu proses. Jadi dia biasanya dinamakan dengan nama sistem tersebut. Tuh. Nah, kita akan coba untuk mulai menggambar diagram konteks. Kita akan mulai dengan menggambarkan prosesnya. Di sini kita ambil, kemudian namakan, misal tadi namanya sistem informasi akademik, ya misal Universitas XYZ. Oke, jadi ceritanya ini sistem informasi akademik yang bisa mengelola proses akademik yang ada di sebuah universitas. Jadi misal kita dapetin ini kebutuhan fungsionalnya apa saja dari wawancara yang sudah dilakukan. Jadi wawancara yang kita lakukan minggu lalu itu kan tujuannya untuk meng-capture user requirement terhadap sistem yang mau dibangun. Jadi apakah wawancara kemarin yang tugas minggu lalu berhasil untuk mendapatkan apa saja sih kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya? Nah, kalau berhasil maka akan dengan gampang bisa mendefinisikan apa saja sih proses yang akan ada di dalam sistem tersebut. Jadi misal nih, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sistem informasi akademik yang akan dibangun itu nanti bisa digunakan mahasiswa untuk melakukan entry KRS. Kemudian dosennya juga bisa mengupdate materi sehingga mahasiswa bisa akses materi dosen. Kemudian dia juga bisa kelola nilai, dosen bisa input nilai ke situ, sehingga otomatis nanti nilai yang sudah diinput divalidasi oleh kaprodi misal atau dekan, kemudian nanti mahasiswa langsung bisa melihat nilai lewat aplikasi tersebut, sistem tersebut juga gitu. Nah, berarti kurang lebih kita tahu, oh berarti sistem itu batasan fungsionalnya seperti apa, kebutuhannya apa saja, dan kita gambarkan aliran datanya di JFD. Kita mulai ya. Jadi berdasarkan cerita tadi kira-kira kita akan berpikir itu tadi prosesnya apa saja. Berikutnya untuk proses itu kita berpikir inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan outputnya ini apa untuk menggambar DFD ini. Jadi tadi ada proses untuk KRS, kelola KRS. Nah, untuk kelola KRS tersebut inputnya apa? Inputnya ya pasti KRS si mahasiswa dong. Nah, berarti entitasnya apa? Kita buatlah entitasnya external entity. External entity adalah dia tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Entitas bisa orang, bisa objek, bisa prosedur, bisa apapun. Nah, untuk kasus tadi sistem informasi akademik untuk kelola KRS, maka inputnya itu berasal dari mahasiswa. Nah, berarti
entitas mahasiswa. Untuk proses KS tadi, dia akan memberikan input berupa apa? Dia akan memberikan input berupa data KRS kan? Jadi kita tarik data flow-nya ke sini, dan ketika nah itu aliran data. Karena aliran data, jadi di situ harus dikasih keterangan datanya apa? Data kartu rencana studi. Oke. Jadi, nah tinggal geser dirapiin supaya gambarnya itu cukup jelas. Oke, dah. Masukkan data KRS, nanti input KRS itu diproses sama sistem. Nah, berikutnya kemana data KRS-nya itu? Oh, KRS-nya kemudian nanti harus disetujui oleh dosen PA terlebih dahulu. Oke, berarti ada arah aliran menuju ke PA. Salah, saya gambarkan dulu PA, dosen PA. Request persetujuan ya. Request persetujuan. Jadi minta persetujuan KRS. Nanti dosen PA akan mengembalikan data berupa apa? Persetujuan KRS ya, entah KRS-nya persetujuan KRS. Apakah KRS-nya disetujui? Apakah harus ada yang dirubah? Itu nanti dikerjakan aliran datanya ke sana. Nah, nanti setelah diproses balik lagi ke mahasiswanya dalam bentuk apa? Oke, ini agak sensitif jadi benar harus pas. Oke. Ini KRS disetujui. Oke, balik lagi ke mahasiswa dalam bentuk KRS yang disetujui. Sampai sini kita udah selesai untuk menggambarkan aliran kejadian data KRS. Input KRS diproses, kemudian outputnya balik lagi berupa KRS yang disetujui. Atau dalam bentuk KRS yang sudah disetujui oleh PA. Ini, oke. Terus apa lagi kira-kira sistem informasi akademik yang memiliki fungsionalitas untuk tadi dosen bisa untuk kelola nilainya, kelola materi. Berarti kita punya di sini ada dosen. Dosen untuk kelola materi dia bisa input, berarti ada entry data di situ. Kita tarik sini. Data apa? Materi. Oke. Nanti diproses sama sistem, kemudian sistem nanti akan simpan ke dalam data store dan lain-lain. Materi itu nanti bisa dibaca oleh si mahasiswa. Oke. Materi bisa dibaca oleh mahasiswa, bisa dibaca oleh dosen dan lain-lain. Oke. Materi bisa. Ini bisa digeser-geser supaya jelas panahnya tadi kan numpuk, ini agak susah. Oke, dah. Berikutnya panah itu kejadiannya keluar masuk itu perhatiin arahnya akan berbeda. Yang mana input, mana output. Next. Kemudian dosen bisa ngapain lagi tadi? Dia bisa entry nilai, kita tarik aja lagi. Ini kalau mau disatuin boleh, materi, kemudian nilai, terus apalagi yang bisa di-entry sama dosennya. Kemudian nanti bisa balik ke dosen dalam bentuk apa? Misal balikin bentuk laporan nilai, laporan apapun, misal nilai, materi, dan lain-lain. Ini kebalik nanti ya, jadi kalau nggak bingung ini saya buat gini aja tuh, jadi ini jauh-jauh. Oke. Oke, sampai sini sudah selesai.
Tadi misal untuk persetujuan, oke, nilai. Sampai sini dulu mungkin masih ada yang kurang. Tergantung ini dibuatnya berdasarkan requirement kita tadi. Misal ada cerita bahwa nilai itu harus disetujui dulu oleh Kaprodi, baru nanti mahasiswa bisa lihatnya. Oke. Jadi tadi bisa dilihat materi sama nilai misalnya. Tambahin nilai. Tapi dengan persetujuan dari Kaprodi terlebih dahulu. Berarti kita ada Kaprodi di sini. Kaprodi. Jadi Kaprodi itu akan memberikan persetujuan nilai terlebih dahulu, baru nanti setelah di-approve oleh Kaprodi, validasi nilai oleh Kaprodi, baru nanti bisa mahasiswanya lihat nilai. Request validasi nilai. Dah, berikutnya udah selesai. Untuk sebatas cerita requirement tadi ini udah cukup. Tapi misal pengennya nanti aplikasinya itu bisa untuk ngecek nilai ngecek keuangan misal, dia ini udah bayaran apa belum, berarti kita butuh lagi tuh fungsional yang lain, berarti ditambahkan lagi entitasnya apa saja, aliran datanya apa saja ke dalam konteks tersebut. Sudah, sampai sini selesai diagram konteksnya. Jadi di sini hanya ada proses, aliran data, sama entity. Tidak ada data store. Jadi data store itu baru akan muncul ketika kita rincikan. Kayak gini tadi, ini kan masing-masing secara umum aja kita buat tadi ceritanya. Nah, untuk detail kejadian bagaimana untuk entry KRS, bagaimana entry nilai atau entry materi, itu nggak bisa secara detail dijelaskan di sini. Maka itulah muncul namanya diagram rinci level 1, 2, 3, dan seterusnya. Seberapa dalam level sebuah DFD rinci itu tergantung kompleksitas dari sebuah sistem yang mau dibangun. Semakin kompleks maka levelnya akan semakin banyak. Jadi ibarat nanti dia kalau dari sebuah sistem ini kan ada banyak menunya nanti. Nah, di tiap-tiap menu itu apakah ada menu-menu yang lain? Kalau ada, maka semakin misal kalau pas ini sistem informasi akademik, waktu diklik ada menu untuk KRS, waktu diklik form lagi menu KRS ada muncul form-form lain. Nah, berarti itu makin dalam tingkatan levelnya itu, maka akan semakin kompleks sistemnya. Kita butuh rinci lebih detail lagi. Sampai situ ada yang kurang jelas untuk DFD, silakan dicoba terlebih dahulu untuk bikin DFD yang level konteks. Berikutnya untuk rinci itu turunan dari diagram konteks, sama aja caranya, cuma bedanya dia akan muncul data store di situ. Jadi misal kita akan berpikir bahwa sistem ini tadi bisa ngapain aja sih? Oh, tadi dia bisa buat untuk KRS, maka kita buatlah proses untuk penamaannya kelola KRS. Oke, biasanya dia akan dibuat namanya, dinomori, urutan sih nggak ada masalah, itu sekedar diperlukan pada saat nanti kalau kita mau bikin rinci level berikutnya. Jadi kalau kelola KRS nomor 1, rinci di level 2, nanti nomornya 1, 2, dan seterusnya. Gitu. Itu guna penomoran. Kalau KRS, kemudian untuk apa lagi ceritanya berdasarkan konteks kita tadi, kita butuh proses untuk kelola materi. Misal kita nomori dia nomor 2. Oke. Kemudian kelola nilai. Kita buat lagi proses untuk kelola nilai. 3, kelola nilai. Udah kelola nilai, udah selesai. Nah, masing-masing ini kita detailkan lagi, sama caranya seperti yang waktu menggambar konteks. Untuk proses kelola KRS, inputnya ke dalam proses itu apa sih? Kita mulai. Untuk KRS pasti dia mulai dengan input KRS, nanti di situ dia bisa kalau mau